Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Saya percaya setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini boleh merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Sebentar kita akan memulai ibadah kita. Mari kita tundukkan hati di hadapan Tuhan. Kita persiapkan hidup kita untuk boleh memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus, sebab kasih-Mu boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Bapa yang baik, inilah setiap anak-anak-Mu, ini setiap jemaat-Mu yang rindu untuk bersekutu pada saat ini Tuhan Yesus. Penuhi setiap hati kami, urapi setiap kami Bapa, supaya kami boleh menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan melalui setiap puji-pujian kami di tempat ini Tuhan Yesus. Berkati juga setiap jemaat-Mu yang mungkin di dalam perjalanan, hingga kami boleh berkumpul di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Kami boleh bernyanyi, bersorak, bersukacita di tempat ini untuk meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini setiap kami, ini setiap hidup kami Tuhan. Kami rindu untuk menyatakan kebesaran, kami rindu untuk menyatakan kemuliaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Sungguh besar kasih Tuhan di dalam hidup kita. Tiada terukur rahmat-Nya di dalam hidup kita setiap hari. Mari kita angkat pujian kita, kita katakan bahwa Tuhan Yesus besar. Kita katakan bahwa Allah kita besar. Haleluya. Kita angkat pujian kita, Ku beri kemuliaan. Suara pujian, buat
ciptakan tunduk di hadapan-Mu. Luar biasa Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Ini kami setiap anak-anak-Mu yang sudah mengangkat pujian kami, yang sudah mengangkat syukur kami di hadapan-Mu. Sebentar juga Tuhan kami mau bersorak, kami mau bersuka lebih lagi, kami mau melompat untuk Tuhan, untuk menyatakan kebesaran Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami setiap anak-anak-Mu yang siap untuk lebih lagi bersorak bagi nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Masih ada sukacita? Saya percaya setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini boleh merasakan sukacita yang luar biasa. Karena kita percaya bahwa roh Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Amin. Kita angkat pujian kita, Putra Roh Allah ada di sini. Ada
kita. Amin. Haleluya. Yang sudah bersorak bagi Tuhan, saya persilahkan untuk kembali duduk. Haleluya. Bila ada dari setiap kita yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan, waktu dan tempat kami persilahkan. Bila tidak ada, saya percaya setiap jemaat Tuhan yang ada di sini selalu merasakan sukacita, selalu merasakan kasih Kristus setiap hari. Saya percaya kita telah menyatakan kebaikan Tuhan di dalam hati kita dan dalam doa kita. Amin. Amin. Sebentar kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang Tuhan berikan bagi kami pada hari ini. Haleluya. Kami telah bernyanyi, bersorak, mengangkat setiap pujian kami sebagai rasa hormat kami di hadapan Tuhan Yesus yang baik. Lebih daripada itu Tuhan, kami rindu setiap anak-anak-Mu yang telah duduk di tempat ini untuk dilawat oleh kebenaran firman. Selidiki setiap hati kami Tuhan. Engkau lebih tahu di kedalaman hati kami Bapa. Kami sungguh rindu, kami sungguh haus akan kebenaran, sebab kami tahu firman-Mu lah yang menjadi pelita bagi hidup kami.
jalan kami. Engkaulah yang selalu menuntun setiap kehidupan kami. Kami bersyukur senantiasa Tuhan di dalam kehidupan kami, sebab hanya itu yang dapat kami ucapkan, kami ungkapkan di hadapan Tuhan. Betapa besar anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, betapa besar pertolongan-Mu, kasih karunia-Mu di dalam setiap hari-hari yang sudah kami lewati. Hingga saat ini Tuhan Yesus, semua karena anugerah-Mu kami boleh kembali memuji, memuliakan Engkau pada saat ini. Bapa Sorgawi, biarlah pada saat ini Kau membuka hati kami luas dan lebar, supaya ketika kami mempersiapkan diri untuk mengerti kebenaran-Mu, Engkau yang berbicara secara khusus kepada setiap pribadi lepas pribadi kami. Engkau menjamah hati kami ya Tuhan, sehingga ketika kami mendengar firman Tuhan, kami boleh mengerti, kami boleh memahami isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi. Dan saat ini juga kami rindu Engkau melawat kami lewat kebenaran firman-Mu, dan kami akan menyambut kebenaran firman-Mu itu. Di dalam satu nama kami berdoa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat hidup kami. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Salam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam. Selamat pagi buat kita semuanya. Haleluya. Saya bersyukur pada pagi ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum jauh masuk dalam firman Tuhan, saya bersyukur ada beberapa orang di antara kita mungkin yang pertama sekali ada beribadah bersama dengan kita pagi ini. Saya menyambut saudara-saudara semua dengan kasih Kristus untuk kehadirannya. Kami kerinduan hati kami di hari-hari yang akan datang, tetaplah bersama-sama bersekutu memuliakan Tuhan. Saudara bukan orang asing di tempat ini. Saudara adalah sama seperti jemaat di tempat ini, adalah bagian dari tubuh Kristus. Amin. Jadi jangan merasa asing, jangan merasa sungkan. Mari kita nikmati bersama beribadah memuliakan Tuhan, menikmati firman Tuhan yang dahsyat luar biasa. Amin. Ya, saya mungkin mengundang saudaraku yang terkasih, yang mungkin sebelah sini, mungkin saya kurang tahu namanya, nanti kita kenalan. Ya, disapa dengan salam hormat seperti ini satu ya kepada saudara kita yang ada. Saya tahu ada marga Nababan di sana, ada marga Sihombing ya, saudara kita. Salam kenal, selamat bergabung bersama beribadah di tempat ini. Anda bukan orang asing, Anda bagian dari tubuh Kristus. Bersama-sama, apapun mungkin background kita selama ini, kita ini satu di dalam Kristus. Amin. Ya, bersukacitalah dengan firman Tuhan yang akan melawat kita pada pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan membagikan firman Tuhan bagi kita dari Matius 24. Kita akan membacakannya nanti dari ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-44. Matius 24 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-44. Bagi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan yang sudah menemukan firman Tuhan ini, dengan kasih Kristus saya mengundang kita untuk berdiri. Ya, kita akan membacakan secara bergantian. Saya baca ayat 37, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang genap ayat 38 sampai nanti kita berakhir di ayatnya yang ke-44. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia mencatat nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum,
berkawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahkan. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya di. Itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, silakan duduk kembali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya memberikan judul bagi kita pagi ini, tetap berjaga-jaga dan siap sedia. Apa saudaraku? Tetap berjaga-jaga dan siap sedia. Haleluya. Tetap berjaga-jaga dan siap sedia. Saya membacakan ayat yang terakhir, ayat yang keempat dikatakan, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kedatangan Anak Manusia, kedatangan Kristus Yesus, ya, dikatakan tidak terduga kapan waktunya. Itu sebabnya kita memberi judul berjaga-jaga dan siap sedia. Sebelum saya lanjut memaparkan, saya rindu supaya ini melekat dalam diri kita. Tunjuk kiri kananmu, sampaikan kepada saudaramu, saudaraku, hendaklah engkau berjaga-jaga dan siap sedia. Ya, boleh di belakang, boleh di samping, ya. Sampaikan satu kali lagi, yuk. Kalau Reski, bukunya yang dilihat, bukan orangnya yang dilihat. Ya, saya belum menulis, belum ada yang dibaca. Ya, lihat wajahnya, katakan, saudaraku, tunggu dulu, belum saya kasih aba-aba. Ya, pandang dulu wajah temannya, kiri kanan, ya. Kiri dulu baru nanti kanan, ya. Katakan dengan jelas kepadanya, saudaraku, hendaklah engkau berjaga-jaga dan siap sedia. Haleluya. Amin. Ketika Anda pulang dari sini, Anda akan berjaga-jaga. Amin. Berjaga-jaga, lalu lintas juga perlu berjaga-jaga. Ya. Siap sedia maksudnya mempersiapkan setiap perlengkapan kita untuk menyambut sesuatu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau dalam bulan terakhir kemarin sampai saat ini kita sudah belajar banyak bagaimana tentang akhir zaman, bagaimana tentang kedatangan mempelai pria, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Hendaklah jemaat Tuhan tetap mempersiapkan diri supaya ketika mempelai itu datang, kita sudah siap sedia menantikan kedatangannya. Kita belajar kemarin bagaimana tanda-tanda ketika kitab meterai, 7 meterai dibukakan oleh anak domba Allah. Ya, di mana kita melihat setiap pembukaan meterai demi meterai, kesusahan demi kesusahan, kesulitan demi kesulitan, dan hal-hal yang bertambah-tambah tingkat kesulitannya akan dihadapi oleh umat manusia pada saat akhir zaman ketika Yesus Kristus membuka kitab meterai yang ada pada saat itu. Dan pada saatnya kita tidak tahu kapan waktunya. Itu sebabnya Tuhan selalu mengingatkan kita hanya satu pesan, bagaimana kita siap berjaga-jaga.
siap sedia untuk menyambut kedatangannya itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu kalau di akhir-akhir ini, di bulan-bulan terakhir ini, kita tahu musim hujan. Tetapi tidak jarang juga tiba-tiba panas sekali ya. Panas sekali. Kemudian tiba-tiba kita melihat cuaca mendung, dan biasanya kita tahu itu mau hujan. Ya. Tetapi pada dasarnya saudara, siapa yang lebih mengetahui akan hujan, akan datang hujan atau tidak? Tentu tidak tahu pastinya. Sebab sering sekali sudah gelap gulita kelihatan, tetapi nggak hujan juga, nggak turun juga hujannya. Ya, hanya Kristus yang tahu apakah hujan, apakah tidak. Demikian juga halnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita harus melihat bagaimana tanda-tanda akhir zaman sudah dekat. Tetapi untuk menentukan kapan waktunya, tidak seorang pun tahu. Hanya Bapa yang tahu, dikatakan oleh firman Tuhan. Itu sebabnya kita harus selalu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Harus membangun hubungan yang apa, saudaraku? Yang intim dengan Tuhan. Harus selalu sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Harus selalu setia di dalam Tuhan. Setiap saat jangan sampai pernah kendor. Jangan sampai pernah lalai. Tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Hari lepas hari, bulan demi bulan, setiap waktu, pastikan dirimu dekat dengan Tuhan. Ya. Karena kita tidak tahu kapan waktunya. Bisa saja mungkin Tuhan Yesus belum datang, kita sudah terlebih dahulu dipanggil. Tetapi kapan kita dipanggil juga kita tidak tahu, saudara yang dikasihi Tuhan. Makanya ketika belum kita dipanggil, kita harus siap sedia juga. Harus sungguh-sungguh setia di dalam Tuhan. Kapanpun, dimanapun, bagaimanapun keadaannya, kita harus siap sedia. Ya. Karena kedatangannya secara tiba-tiba, tidak ada yang tahu, tidak ada yang dapat memprediksi. Bahkan dikatakan firman Tuhan seperti pencuri yang akan membongkar rumah orang lain. Tidak ada yang tahu. Perlu kita waspada di dalam hal ini. Kalau kita melihat di dalam nas ini, saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita mengajarkan bagaimana diulang kembali pada saat Kejadian 6 Kejadian 6, Kejadian 7, 8 sampai 9 menggambarkan tentang kehidupan orang-orang pada saat zaman Nabi Nuh. Ketika Nuh ada pada saat itu kehidupan orang-orang begitu sadis sekali. Tidak lagi mempedulikan Tuhan. Itu yang digambarkan sebagai ciri-ciri pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali. Kehidupan manusia akan liar. Kehidupan manusia akan sangat liar. Ya. Kalau kita melihat di dalam Kejadian 6 ayat 12 dikatakan, ya, semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Itu sebabnya kita melihat di ayat 37, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita harus kembali flashback bagaimana kehidupan orang-orang ketika pada saat zaman Nuh. Apa yang terjadi pada saat itu? Bagaimana kehidupan orang pada zaman Nuh? Ya. Makanya orang-orang yang setia supaya tetap terpelihara di dalam Tuhan, kita harus berjaga-jaga. Harus berjaga-jaga. Jangan sampai kita masuk dalam bilangan orang-orang pada zaman Nuh. Hanya 7 orang yang terselamatkan pada saat murka Allah
turun atas bumi pada saat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat akhir zaman saat ini, saya tidak tahu apakah kita sadar atau tidak sadar ya akan kehidupan akhir-akhir zaman saat ini. Ya. Saya kembali katakan pada saat akhir bah sebelum turun. Kehidupan orang-orang pada saat itu, mereka makan minum, mereka kawin mengawinkan, ya, sampai kepada saat Nuh masuk ke dalam bahtera. Itulah gambarannya. Nah, itu juga yang akan terjadi di akhir zaman nantinya. Kita akan melihat bertambah-tambahnya banyaknya kejahatan. Kita akan melihat akan ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa segala yang sudah dilakukan oleh manusia itu membuat Allah murka. Itulah menandakan kedatangannya sudah dekat, ya. Tetapi saudara percaya, selalu kalau dari kemarin saya mengatakan perlindungan Tuhan akan selalu nyata bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Kasih karunia Allah akan selalu nyata bagi setiap engkau dan saya dan kita semua yang selalu berpegang kepada perintahnya, yang selalu setia kepadanya, yang selalu berjaga-jaga di dalam Dia. Proteksi Allah akan selalu sempurna bagi kita. Ya. Ada 3 hal yang mau saya bagikan bagi kita sebagai poin dari kondisi bagaimana Yesus mengungkapkan kondisi kehidupan manusia pada akhir zaman lewat perumpamaan yang digambarkan di dalam nas yang kita baca saat ini. Kondisi yang pertama sebagai poin bagi kita, di mana kita melihat dari ayat 37 sampai ayatnya ke-39, gaya hidup orang-orang di zaman Nuh itu rusak. Ya. Gaya hidup mereka rusak dan mereka sama sekali tidak menyadari akan keberdosaannya. Jadi poin yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat kedatangan Kristus kedua kali, kita akan melihat sama seperti keadaan pada zaman Nuh, kehidupan manusia di atas muka bumi ini akan rusak. Ya, banyak yang tidak menyadari akan dosanya. Sudah tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang mulia, mana yang mempermuliakan Tuhan. Dikatakan saudara dikasih Tuhan, sama seperti pada zaman Nuh. Ya, dalam hal ini Yesus tidak bermaksud menyatakan pada saat nasib Nuh pada saat itu, tidak. Bukan nasib Nuh yang disoroti, tetapi pada saat zaman Nuh, di mana orang-orang manusia yang hidup di dalam kehidupan pada saat Nuh hidup, ya, menggambarkan sesuatu yang begitu jauh dari Tuhan. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia kalau kita melihat di masa pandemi ini mengubah segala pola pikir, kegiatan, sosialisasi dan berbagai macam kehidupan yang berubah saat ini. Ya. Ini akan mengubah tradisi yang lama. Ini akan mengubah bagaimana kehidupan yang mungkin biasa, sehingga ada banyak orang yang tergoncangkan di dalam situasi saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang karena kesusahan, karena kesulitan, karena kehidupan yang semakin mencekam, ya, semakin
mengutamakan kehidupannya daripada kehidupan bersama dengan Tuhan. Akan ada banyak pergeseran-pergeseran yang terjadi di akhir zaman ini. Contoh saudara yang paling mudah, mungkin kalau kita menyikapinya dengan positif, ini bagus. Semua saat ini dikendalikan oleh internet. Betul? Semua dikendalikan oleh internet. Mau belajar, daring. Ya. Mau meeting, daring. Tahu daring kan? Cara online. Mau belanja, online. Ya. Apalagi mau jualan, online. Semua internet yang berlaku. Ya, sehingga kehidupan semua orang terpantau di dalam situs internet. Ini perubahan. Kehidupan-kehidupan yang berubah ini akan membuat pola pikir orang berubah, bahwa segala sesuatunya dijawab oleh internet. Maka ada banyak orang tidak lagi menghiraukan bagaimana hubungannya dengan Tuhan, karena dia merasa segala sesuatu terpenuhi, tercukupkan, karena dia bisa melakukan segala sesuatu dengan internet. Lupa membangun hubungan dengan Tuhan. Sibuk dengan kehidupan-kehidupan yang ada saat ini. Ya. Ada kebaikan, ada keburukannya. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dalam situasi ini, kita akan konteks dari firman Tuhan ini kita hubungkan bagaimana perlu kita berjaga-jaga dalam masalah yang ada saat ini. Jangan sampai kehidupan yang membiasakan diri dengan kehidupan yang berubah mengalihkan perhatian kita kepada Tuhan. Amin. Jangan sampai apa? Mengalihkan perhatian kita kepada Tuhan. Ya. Kita harus berjaga-jaga juga, saudara yang dikasihi Tuhan, mempersiapkan diri. Ya, di dalam kehidupan segala secara digitalisasi ini, kita harus siap-siap juga. Bagaimana kita jangan terlindas oleh keadaan zaman juga. Tapi jangan sampai zaman mempengaruhi kita sehingga keduniawian kita lebih cenderung daripada bagaimana kita mengandalkan Tuhan di atas segalanya. Ya, itu sebabnya saudara dikasih Tuhan, kita perhatikan, kita lihat kejadian-kejadian saat ini, akhir-akhir ini, dan ini secara berkala akan meningkat, terus menerus berkesinambungan, kesulitan demi kesulitan akan muncul. Ya, bagi yang tetap bertahan di dalam Tuhan, percayalah, dia akan tetap eksis. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, ya, yang tidak pernah terlambat untuk berbuah. Tepat pada waktunya dia berbuah, menghasilkan buah yang lebat. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berjaga-jaga bagaimana supaya kita tidak lebih fokus kepada keduniawian kita. Dengan cara apa? Tentunya tadi yang saya katakan, membangun hubungan yang erat, hubungan yang intim dengan Allah. Saya akan selalu ingatkan jemaat, ya, tidak ada kekuatanmu di atas dunia ini selain di dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu rajinlah baca firman. Amin. Amin. Rajinlah baca firman. Tidak ada kata terlambat untuk baca firman. Kalau selama ini kamu belum rutin baca firman, yuk mulai saat ini baca firman Tuhan. Rutin baca firman. Tidak hanya membaca, berdoa, baca firman, berdoa. Itulah membangun hubungan dengan intim.
Sehingga saudara dikasih Tuhan, sebagaimana orang melihat atmosfer yang berbeda ketika mau hujan datang, engkau juga bisa merasakan atmosfer itu akan datang, akan tiba waktunya datangnya Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena apa? Karena engkau merasakan suasana sudah berbeda, sebagaimana firman Tuhan sudah mengingatkan. Ya, tidak ada satupun yang tahu, tetapi atmosfernya kita bisa mengenal, merasakan bagaimana situasi akhir zaman itu. Bagaimana kita bisa mengerti hal itu? Caranya dengan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, membangun persekutuan dengan orang-orang seiman. Haleluya. Amin. Amin. Gak ada yang lain. Komunitas yang benar akan membangun pertumbuhan iman kita ke arah yang benar, membuat kita semakin bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala, ke arah Dia yang adalah gembala bagi kita. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang masuk dalam bilangan orang-orang yang pada saat zaman Nuh mereka ditenggelamkan oleh air bah. Ya, mati disapu bersih oleh air bah. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Nuh diberikan wewenang oleh Tuhan, diinstruksikan untuk membangun bahtera supaya ada kehidupan di sana. Saat ini saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberikan, menurunkan, menyatakan segala sesuatu lewat gerejanya, supaya setiap orang masuk di dalam gereja, supaya dia mendapatkan perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan. Itu sebabnya kita perlu ada di dalam komunitas, di dalam persekutuan, di dalam gereja, baik itu gereja kecil, baik itu gereja besar. Gereja kecil yang saya maksud di situ adalah bagaimana keluarga itu adalah gereja. Yang selalu saya tekankan bagi kita, bagaimana family church, keluargamu adalah gerejamu. Dalam skala besar organisasi gerejamu di mana engkau bertumbuh diarahkan oleh gembalamu. Di situ engkau terpelihara, engkau terlindungi, engkau terberkati. Karena itu adalah satu-satunya yang diberikan oleh Tuhan, yang diturunkan oleh Tuhan adalah gereja sebagai tempat orang-orang untuk memuliakan Tuhan. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, di luar sana saat ini ada banyak orang yang kehilangan arah. Bagaimana tidak? Mau pergi ke gereja takut katanya, tetapi tidak mau juga mengikuti ibadah online. Ketika dikatakan ibadah online, emboh katanya, gak mau juga, membosankan. Saya bersyukur saudara yang dikasih Tuhan, walaupun seperti ini keadaannya dengan prinsip yang ada, jemaat kita tetap mengikuti ibadah online. Ya, walaupun tidak bisa bersekutu bersama kita yang ada di rumah, salam, tetap semangat di dalam Tuhan. Ya, persekutuan itu penting saudara yang dikasih Tuhan. Itu sebabnya juga saudara yang dikasih Tuhan, kita harus membangun kelompok-kelompok kecil ke depan, bagaimana ke persekutuan untuk hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam Kristus, supaya kita tidak kehilangan arah. Kenapa saya katakan ada banyak gereja saat ini yang tidak bisa menjangkau lagi jemaatnya. Ya, saya bersyukur saudara dikasih Tuhan, jemaat kita nggak besar, tetapi masih dikatakan masih tetap eksis, luar biasa, setia. Amin. Amin. Tetap setia. Dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang tetap setia. Ya.
Ada banyak orang kehilangan arah. Makanya kesempatan bagi kita, saudaraku, bagi ada saudaraku yang ada tetangganya, ajak bersekutu bersama. Kalau tidak mau dia bergabung dengan orang-orang banyak, yuk dua keluarga bersekutu memuliakan Tuhan. Bukankah kita sudah membagikan mesbah doa keluarga setiap saat, setiap hari? Pergunakan itu, saudaraku. Haleluya. Pergunakan itu. Itu adalah alat bagi kita. Gak ada alasan bagaimana saya membangun persekutuan dengan orang lain. Saya kan gak tahu. Udah ada gereja memfasilitasi kita. Tujuannya bukan untuk kita sendiri, tetapi kita menjangkau orang lain di tetangga kita yang tidak bisa beribadah selama ini. Apapun mereka bentuknya selama ini, gak usah pikirkan gereja apa itu. Yang penting tujuannya adalah semua gereja untuk mempermuliakan Tuhan. Amin. Kita semua bagian dari tubuh Kristus. Bagaimana mereka juga tetap hidup di dalam Tuhan. Ya. Kami hamba Tuhan selalu siap kalau ada undangan. Yuk Pak, ada kami 2 keluarga di sini mau bersekutu. Bapak hadir, kami siap. Jadi kita nggak kehilangan arah walaupun situasi sulit seperti ini. Tidak bisa ngumpul banyak-banyak, ya udah, it's okay, nggak bisa. Protokol kesehatan kita lakukan sebaik-baiknya. Jaga jarak, ya kita jaga jarak. Di rumah juga kalau bersekutu jaga jarak. Itu menandakan kita berhati-hati, berjaga-jaga. Jangan sampai seperti yang dikatakan kehidupan rusak. Pada saat kedatangan Kristus Yesus digambarkan sebagaimana pada zaman Nuh, kehidupan manusia rusak. Mereka hanya memikirkan makan, minum, kawin, mengawinkan, dan kesenangan-kesenangan pribadi tanpa memikirkan bagaimana hidup mereka, kerohanian mereka. Ya. Orang akan pada sibuk mengurus urusan duniawi. Masalah makan, minum, kawin, mengawinkan, aktivitas jasmani, ini yang menjadi tempat yang biasa akan dilakukan oleh orang. Jadi kalau kita melihat di Kejadian 6 ayat 5, coba baca Kejadian 6 ayat 5. Kejadian 6 ayat 5, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kecenderungan hatinya hanya membuahkan kejahatan semata-mata. Itulah yang ada pada saat itu. Dan itulah yang akan datang, yang akan terjadi bagi manusia. Ya. Mereka menilai segala sesuatu dengan akal pikiran mereka. Karena mereka merasa internet lebih dominan, lebih bisa mengatur segalanya. Mereka akan lebih percaya internet daripada firman Tuhan. Itu sebabnya akan ada waktunya, masanya nanti penguasaan satu kapitalisasi yang disebut Antichrist menguasai dunia ini. Segala sesuatu dikontrol oleh satu orang. Pada saatnya tiba nanti. Makanya kita harus berjaga-jaga. Jadi jangan sampai waktu-waktu yang semestinya kita lakukan untuk bertobat, untuk berdoa, kita pergunakan hanya untuk keinginan daging kita. Setuju? Amin. Jangan sampai waktu-waktu hubungan kita dibangun dengan Tuhan, seharusnya itu adalah waktu terbaik kita untuk Tuhan. Kita bangun untuk kedagingan kita, hanya untuk menyenangkan
diri kita. Sehingga kehidupan manusia hanya cenderung hanya untuk pemenuhan kehidupan jasmani tok. Ya, pemenuhan kehidupan jasmani tok. Jadi saudara dikasih Tuhan, Tuhan menilai, Dia melihat kecenderungan hati manusia semakin jahat, rusak. Itu sebabnya gereja harus memenangkan banyak jiwa. Amin. Katakan, gereja harus memenangkan banyak jiwa. Gereja harus memenangkan banyak jiwa. Lewat kehidupanmu. Siapa gereja itu, saudaraku? Tunjuk diri sendiri, sayalah gereja itu. 1, 2 ya. Tugas saudara berarti, tugas saya juga berarti untuk memenangkan banyak jiwa, supaya mereka yang tadi kehilangan arah mengerti arah yang benar, bahwa di dalam Kristus adalah Tuhan juru selamat kita, menyelamatkan kita dari segala yang akan terjadi ini, meluputkan kita dari hal ini. Ya. Jadi jangan sampai urusan Tuhan menjadi nomor kedua, nomor ketiga, nomor ke berapa. Tapi urusan dengan Tuhan adalah urusan yang pertama dan terutama. Siap untuk itu? Mau? Jemaat Tuhan mau? Angkat tangannya. Mau melakukan bahwa Tuhan adalah yang terutama dan utama bagi hidupmu? Ada yang hanya bisik-bisik, yang mengatakan mau, haleluya. Mau? Haleluya. Ya. Coba baca 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Kita supaya diingatkan kembali, di-refresh kehidupan orang menjelang kedatangan Tuhan Yesus. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, sebentar. Ketahuilah hari-hari terakhir akan ada datang masa yang sukar. Ya, masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Wow. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, egois, egosentris akan lebih memuncak. Siapa lu? Yang penting gua senang. Ya, gaya hidup hedonisme akan muncul di atas muka bumi ini. Tahu hedonisme? Hanya mementingkan kesenangan. Kalau saya senang ya oke. Yang penting gua senang, happy. Gak mau tahu yang lain. Lagi, lanjut. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Wow, ya. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Tidak memperdulikan agama, memberontak kepada orang tua. Ada muda-muda, anak muda di sini yang memberontak kepada orang tua? Kalau ada, sebentar pulang nanti minta maaf, minta ampun kepada orang tua, telepon. Ya, hubungi orang tuanya, minta ampun. Jangan lakukan lagi. Tuhan gak suka memberontak kepada orang tua. Ya, kalau ke orang tua aja kita berontak, apalagi kepada Tuhan. Ya, yang nampak di mata saja kita bisa lawan, apalagi pada Tuhan yang tidak kelihatan. Jangan melawan. Ya, hormati orang tuamu. Haleluya. Ya, orang gak peduli agama lagi nanti, saudara yang dikasih Tuhan. Makanya internet ini salah satunya nantinya akan berujung ke sana ujung-ujungnya. Ya, hati-hati. Tidak lagi mempedulikan agama, tidak mempedulikan lagi bagaimana iman percayanya kepada Kristus. Karena segala sesuatu terpenuhi baginya
dengan kehidupan yang serba canggih saat ini, serba mudah nantinya. Ya, setelah itu baru ada kesulitan besar. Ya, pertama, penguasaan kapitalisme oleh satu oknum untuk seluruh dunia. Setelah itu berakhir, dia mulai mencekik orang-orang, bahkan orang yang percaya. Dia mengambil segalanya, sehingga terjadilah kelaparan, dikatakan, ya, kelaparan yang dahsyat dan lain sebagainya, dan pembunuhan, perang. Ya. Jangan kira saudara dikasih Tuhan, perang nanti itu masih angkat senjata. Bisa saja mungkin gak angkat senjata lagi. Dengan remote, orang udah mati di mana-mana. Ya, kecanggihan antikris akan bekerja luar biasa. Makanya hati-hati kita. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, bagaimana kehidupan yang Tuhan soroti, Tuhan Yesus soroti pada kondisi seperti bagaimana nanti di akhir zaman, yaitu bagaimana Tuhan Yesus menyingkapkan agar kita tidak terjebak dengan tampilan luar. Ya, jangan terjebak oleh tampilan luar. Kita baca ayat 40 sampai ayat 41. 1, 2, iya. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. 41. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Saudara, walaupun kita terus bersama-sama, walaupun kita kompak, walaupun kita terus pergi bersama ke gereja, melayani bersama, tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu melihat di dalam hati. Dia bisa tahu siapa yang akan dia angkat. Tuhan memilih siapa kita yang memberi hati bagi Tuhan. Akan ada pemisahan. Yang satu diangkat, yang satu ditinggal. Yang satu diangkat, yang satu ditinggal. Kenapa dikatakan berdua? Artinya satu kekompakan, kebersamaan. Kebersamaan itu, di dalam kebersamaan belum tentu saudara yang dikasihi Tuhan semua bisa diangkat. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai mau seperti itu. Keluarga, suami istri, ketika Tuhan Yesus datang harus sama-sama terangkat. Amin. Amin. Makanya gembalakan baik-baik istrimu, gembalakan baik-baik suamimu, arahkan baik-baik suamimu. Haleluya. Yang mau berumah tangga, cari pasangan yang benar-benar memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Mudah-mudi, amin. Ya, cari pasangan yang benar-benar mencintai Tuhan dalam hidupnya. Ya, yang saat ini sedang memilih-milih mungkin, ya, cara untuk memilih gampang saja. Kalau orang itu mau membuat engkau semakin maju di dalam Tuhan, itu artinya pasangan yang benar yang Tuhan taruhkan. Tetapi kalau orang itu menghalang-halangi engkau untuk dekat dengan Tuhan, artinya satu yang harus engkau pertanyakan, engkau renungkan, ya, bukan berasal dari Tuhan. Ya, karena Tuhan akan menyiapkan pasangan yang sepadan dengan kita. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat 41 ini kita melihat gambaran wanita yang sedang bersama, baik itu dikatakan mereka sedang berada di ladang, dan ada juga yang ada di kilangan, yang satu Tuhan angkat, yang satunya tidak. Ya, menunjukkan bahwa
Tuhan tidak melihat tampilan walaupun kita sama-sama, tetapi Tuhan mau melihat kedalaman hati kita. Tapi satu kerinduan saya yang terbesar, bagaimana kita sama-sama juga diangkat oleh Tuhan nantinya. Ketika kedatangannya yang kedua kali, Dia mengangkat setiap jemaat GGP Bukit Hermon untuk masuk bersama dengan Dia di dalam kerajaannya yang kekal. Karena apa? Karena semua jemaat GGP Bukit Hermon memiliki hati untuk Tuhan, memiliki kesetiaan untuk Tuhan, memiliki ketaatan untuk firman Tuhan, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, sebab apa? Bukan karena gembalanya baik kita jadi baik, saudara, kita juga ikut terangkat. Bukan karena iman daripada gembalanya semua jemaat terangkat. Bukan karena iman orang tuanya anaknya juga ikut terangkat. Bukan iman dari suaminya anaknya terangkat juga. Berbicara soal iman adalah pribadi kita. Katakan 1-2 ya, pribadi kita. Hubungan saya dengan Tuhan. Ya, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Itulah yang menentukan. Tidak ada yang lain. Bagaimana engkau membangun hubunganmu dengan Tuhan, itulah yang memenangkan engkau. Itulah yang akan menyelamatkan jiwamu kelak. Tetapi Tuhan menginginkan kita memiliki kesatuan iman, supaya kelak kita bersama-sama. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Mari lihat Efesus 4 ayat 13. Efesus 4 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Inilah yang dituntut oleh Tuhan dari gerejanya. Kita bersekutu, kita bersama supaya kita semua memiliki kesatuan iman, memiliki pengetahuan yang benar tentang Kristus Yesus, agar kita memiliki kedewasaan dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi kebersamaan kita di sini bukan kebersamaan untuk happy, enjoy secara kedagingan. Bukan. Tetapi kebersamaan kita saat ini, kita ada di dalam persekutuan, di dalam gerejanya, baik itu gereja kecil di dalam rumah tangga. Kebersamaannya adalah bagaimana supaya di dalam keluarga, anak, istri, dan juga di dalam anggota jemaat memiliki kesatuan iman, memiliki kesatuan pengetahuan tentang anak Allah. Siapa itu? Yesus Kristus. Ya? Agar kita dewasa di dalam Dia. Dan agar kita mendapatkan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus itu. Jangan sampai kita umur aja yang dewasa, tetapi pemikiran iman kita tidak dewasa-dewasa. Ya, jemaat dituntut supaya tetap terus bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan. Jangan terus kayak anak-anak, hanya meminta susu, makanan bubur ataupun yang lembut-lembut. Tapi kita harus siap dengan makanan keras, firman yang menegur, firman yang menempeleng kita, menemplak kita, supaya kita semakin hari diproses menjadi dewasa. Ya. Tuntutan kita di dalam iman adalah dewasa. Makanya beberapa waktu yang lalu, hari Minggu yang lalu saya katakan, saudara, yang mau menikah itu siapa? Yang anak-anak atau yang dewasa? Yang dinikahkan itu yang dewasa.
Pernikahan anak domba Allah dengan jemaahnya itu terjadi kepada orang-orang, kepada mempelai wanita yang sudah dewasa. Dewasa secara rohani. Jika tidak ada kedewasaan dalam diri kita, bagaimana kita ikut diangkat oleh Tuhan? Makanya di dalam persekutuan ini kita diajar bagaimana di dalam kehidupan kita, di dalam kesatuan iman, kita bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Dan jika kita bertumbuh dewasa ke arah Dia yang adalah kepala bagi kita. Itu yang menjadi tema kita sepanjang tahun ini. Gak usah bosan-bosan untuk mendengar itu. Ya, amin. Tuhan mau kita dewasa. Katakan kiri kananmu, saudaraku, Tuhan mau melihat engkau dewasa rohani. Ya, lagi-lagi cuman seperti apa namanya, kayak suara ini. Yang tegas, 1, 2, iya. Kenapa? Ya, saya ingin kita memastikan diri kita dewasa, bertumbuh semakin dewasa. Ya, meskipun persoalan berat, tantangan bukan ringan yang kita hadapi, tetapi ingat, persoalan itu akan membentuk kita supaya kita dewasa. Jangan hindarkan itu. Itu adalah alat pembentukan engkau, pembentukan karaktermu. Apakah engkau di dalam proses itu mengandalkan Tuhan? Dengan kau mengandalkan Tuhan, engkau semakin dewasa di dalam Dia menyikapi segala kejadian yang ada. Jadi saudara dikasih Tuhan, akhir-akhir ini ada banyak orang yang hanya melihat tampilan luar. Tuhan tidak mau melihat tampilan luar. Tuhan mau melihat kedalaman hatimu. Sebab Tuhan tahu apapun yang tersembunyi di hatimu saat ini. Dia menyelidiki hati. Dia tahu dalam kedalaman hati kita, bagaimana kita tulusnya kepada Tuhan, atau bagaimana kita tidak mau bergantung kepada Tuhan. Dia tahu. Ya. Jadi jangan sampai yang kelihatan saja yang kita tonjolkan. Mari kita mau semua kita bertumbuh, satu sama lain bertumbuh. Dan kita juga akan membawa pertumbuhan itu kepada orang lain di luar sana, sehingga orang lain juga mengalami pertumbuhan lewat kita. Kalau kita juga gak bertumbuh, dilihat orang, bagaimana kita menjadi saksi bagi orang lain? Gak dewasa-dewasa kita rohaninya, bagaimana kita membawa orang lain? Ya, gak bisa saudaraku. Proses hidupmu dulu, bertumbuh dulu di dalam Tuhan. Lewat pertumbuhan itu engkau juga menumbuhkan iman percaya orang lain. Dan orang lain juga dibangkitkan iman percaya kepada Kristus. Dan dia juga hidup memuliakan Tuhan sebagaimana engkau memuliakan Tuhan. Niscaya kita bisa katakan orang kau harus memuliakan Tuhan, sebab hidupmu pun tidak memuliakan Tuhan. Gak bisa. Hidup kita harus memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam situasi akhir zaman yang Tuhan Yesus ingatkan bagi kita, yang disingkapkannya adalah bagaimana sikap kita, sikap seharusnya orang yang percaya. Bagaimana sikap seharusnya orang yang percaya? Kita bisa melihat di ayat 42 sampai ayatnya ke-44. Dikatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini,
Jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Ya. Kemudian dikatakan, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudara, di dalam perusahaan besar mengutamakan, dikatakan safety first. Ya, safety first bagi perusahaan yang besar, dia akan mengalokasikan dana sebesar-besarnya bagaimana supaya tidak terjadi kecelakaan. Berbeda dengan perusahaan yang lain, kecelakaan dulu baru mengeluarkan dana. Tetapi bagi perusahaan besar, dia akan menggelontorkan dana besar, dialokasikan sekian dana untuk safety, bagaimana mengajar orang, mendidik orang, memperlengkapi orang, bagaimana supaya memiliki alat-alat pelindung diri di dalam bekerja, sehingga dia terhindar dari petaka, terhindar dari kecelakaan. Ya, itu artinya berjaga, safety, berjaga-jaga. Jangan sampai celaka orang. Kalaupun ada musibah menimpa, dia tidak celaka secara mati konyol. Hanya di tempat kerja ada yang di lapangan menggunakan helm, ada barang jatuh, helmnya kena, helmnya yang pecah, kepalanya utuh. Tapi perusahaan membeli helm, membayar berapa harga helm, berapa karyawan, diperlengkapi. Bagaimana supaya orang mengelas, supaya matanya tidak rusak, dikasih perlengkapan, kacamata, dikasih segalanya, supaya orang dikerja di lapangan nyaman, tidak kena debu, pakai kacamata, wajib pakai kacamata pelindung diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat Tuhan di dalam hal ini mewajibkan kepada setiap umatnya yang percaya kepadanya berjaga-jaga. Kita harus menginvestasikan segala sesuatu bagaimana kita tetap siap sedia di dalam Tuhan, supaya kita tidak menjadi mati konyol. Ketika kedatangannya yang kedua kali, kita tetap siap. Ya. Kalau minggu yang lalu saya katakan, saya tanya kepada jemaat, sudah siap ketika Tuhan Yesus datang hari ini? Semua tidak ada yang menjawab. Karena mungkin mulai berpikir, wah bagaimana ini Pak? Dosaku masih banyak, ini masih seperti ini seperti ini. Saudara yang dikasih Tuhan, pastikan saat ini berjaga-jaga dalam Tuhan, hidup di dalam firman-Nya senantiasa, sehingga ketika engkau datang, saudara, ketika Tuhan Yesus datang, engkau dipanggilnya, engkau diangkatnya ke awan-awan yang permai. Itu adalah satu kebanggaan bagi kita. Itu adalah suatu sukacita, upah dari segala jerih payah yang kita lakukan ketika kita berjaga-jaga di bumi. Amin. Jadi saudara dikasih Tuhan, kalau perusahaan menginvestasikan segala sesuatu bagaimana supaya karyawannya terhindar dari celaka, demikian kita bagaimana menyongsong kedatangan Tuhan Yesus. Kita menginvestasikan segala apa yang ada pada kita, bagaimana supaya kita siap sedia menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Baik waktu kita investasikan, baik uang kita, dana kita investasikan untuk pengembangan kerajaan Allah. Apa yang ada pada kita, skill kita, kemampuan kita, anak-anak muda yang mau, yang bisa main drum, ayo silakan. Ada drum, ada keyboard, ada bass. Ya, bila perlu kita masukin lagi, ada lagi mungkin saxophone kalau ada yang mau. Bagaimana kita diperlengkapi untuk memuji, memuliakan Tuhan. Gereja kita terbuka untuk bagaimana kita semua mengembangkan setiap apa yang ada pada kita. Potensi-potensi semua kita
Bagaimana supaya melayani Tuhan, bagaimana supaya memuliakan Tuhan, bagaimana supaya orang lain juga dimenangkan lewat kehidupan kita, lewat potensi yang kita miliki. Engkau mungkin gak bisa bermain musik, Pak, saya gak bisa bermain musik. Ayo, mungkin di luar sana kita bisa berbicara, bicara kepada orang lain. Yuk beribadah, yuk kita bersekutu, ayo kita ke dalam persekutuan. Ya, kita punya peran, tetapi peran itu seringkali kita tidak pergunakan. Amin. Benar gak itu? Kita memiliki peran masing-masing sesuai dengan talenta yang kita miliki. Tetapi di mana itu kita lakukan? Kita tidak pernah mengerjakan itu untuk hormat kemuliaan Allah. Mungkin hanya untuk kesenangan kita sendiri. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, waktunya tidak banyak. Kristus akan segera datang. Kita tidak tahu kapan waktunya. Dikatakan anak manusia itu datang pada saat tidak kamu duga. Gak ada yang bisa menduganya. Yang Tuhan inginkan adalah prepare yourself. Persiapkan dirimu sendiri. Amin. Persiapkan dirimu, persiapkan anak-anakmu supaya mengenal Kristus, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi sulit, seringkali mungkin orang disitulah menemukan jalan hidup yang benar. Tapi juga bisa juga menyimpang. Ketika seseorang mungkin divonis dokter, umurmu tinggal 1 bulan lagi. Saudara, apa yang kira-kira dilakukannya? Ketika mungkin divonis kanker 1 bulan lagi umurnya, apa yang dia lakukan? Saya yakin yang dia lakukan adalah bagaimana mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Setia di dalam Tuhan. Bila perlu di dalam, dia akan mengumpulkan segala tenaga energinya untuk pergi menyatakan kepada orang supaya orang menerima Tuhan dalam hidupnya. Ya, waktunya tidak banyak lagi. Demikian halnya kita saat ini. Waktunya nggak banyak lagi. Ketika kita akan divonis, sebentar lagi pengadilan yang terakhir akan tiba. Maka yang kita lakukan, jangan lagi kita berleha-leha, jangan lagi kita bersantai-santai, tetapi mari, yuk kita mulai saat ini bergerak, bekerja. Bukankah saya katakan tadi di luar sana ada banyak saat ini orang-orang biarpun dia sudah Kristen, tetapi dia terlantung-lantung karena keadaan saat ini. Waktunya kita bekerja, waktunya kita bergerak untuk menyatakan kasih Tuhan yang besar kepada mereka. Amin. Waktunya kita persiapkan bagaimana kita seperti Nuh. Bagaimana Nuh mempersiapkan Batra, ya, menunjukkan perlindungan yang aman dari pemusnahan air. Saudara, bagaimana kita juga membawa mereka masuk di dalam perlindungan itu, sehingga kelak datangnya waktunya tiba, mereka terhindar. Mereka ada di dalam tempat yang benar, di dalam bahtera keselamatan yang Tuhan sediakan lewat kita. Ya? Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, persiapkan. Gereja harus menjadi bahtera, tempat orang terlindungi, terpelihara di dalam iman percaya kepada Kristus Yesus. Yang menjadi pertanyaannya saudara yang dikasihi Tuhan saat ini, apakah bahteramu sudah siap di dalam Yesus? Sudah siapkah bahteramu di dalam Yesus saat ini? Ya. Sudah siapkah bahteramu di dalam Yesus saat ini? Kalau sudah siap, bawalah orang-orang datang masuk kepadanya, ke dalam bahtera itu. Karena akhir zaman saat ini sudah mau dekat. Tuhan mau ada banyak jiwa yang diselamatkan. Tuhan mau ada banyak orang-orang yang menerima Dia Tuhan Juru Selamat bagi kehidupannya. Ini waktunya bagi kita.
jangan takut apa yang sedang terjadi. Tuhan akan melakukan segala yang baik dalam kehidupan orang yang setia dalam Dia. Mari lihat Keluaran 23 ayat 25 sampai 28. Ini ayat terakhir bagi kita. Keluaran 23 ayat 25 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Ya. Maka Ia akan memberkati roti makananmu Amin. dan air minumanmu. Amin. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Haleluya. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Ya. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Lagi aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, dan orang Het itu dari depanmu. Apa pesan Tuhan di sini, saudaraku? Engkau harus beribadah kepada Tuhan. Engkau akan setia beribadah. Engkau harus setia beribadah kepada Tuhan. Ya, dengan kesetiaanmu beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan mencukupkan segala yang engkau butuhkan dalam kehidupanmu. Ya, aku akan mencukupkan roti bagimu, itu dikatakan tadi ya. Aku akan memberkati engkau. Aku akan menjaga kehidupanmu, menjaga rahim. Semua Tuhan lakukan yang terbaik bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Ya, makanya ayo lebih sungguh-sungguh setia beribadah bagi Tuhan. Amin. Siapkan bahteramu dari saat ini. Bahteramu siap di dalam Kristus Yesus. Bawa orang numpang di sana untuk boleh mengalami kasih karunia Tuhan yang besar, mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, ada banyak jiwa-jiwa yang menerima kemenangan, menerima apa yang sudah Tuhan siapkan, yang mana tempat yang terbaik bagi kita di surga yang kekal. Haleluya. Demikian saudara firman Tuhan yang menjadi rema bagi kita, yang menjadi pengajaran bagi kita pada pagi hari ini. Bagaimana ketika di zaman Nuh, Tuhan memberikan isyarat bagi kita, di mana orang-orang di akhir zaman nanti, sebagaimana pada zaman Nuh, orang tidak akan menyadari dosanya. Kehidupan orang semakin rusak, tidak lagi menghormati Tuhan. Kemudian bagaimana di akhir zaman nanti, kita melihat kondisi yang Tuhan Yesus sampaikan. Hidup orang akan ada banyak menunjukkan tampilan luar saja. Tuhan mau melihat hati setiap kita, pribadi lepas pribadi, supaya kita bertumbuh bersama, hiduplah di dalam persekutuan yang benar dalam Kristus. Bagaimana kita boleh bertumbuh di dalam Kristus menuju kepada kedewasaan dalam kesempurnaan Kristus Yesus. Itu yang Tuhan harapkan. Kemudian di akhir zaman nantinya, Tuhan telah mengingatkan, Yesus Kristus menyatakan supaya kita memiliki sikap siap sedia, supaya kita hidup percaya di dalam Kristus Yesus, menunjukkan kesiapsediaan menantikan kedatangannya. Demikian firman Tuhan bagi kita. Mari kita tundukkan hati berdoa untuk mensyukuri firman yang sudah kita dengarkan. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi ini. Sungguh kami bersyukur, ada banyak hal yang Tuhan ingatkan bagi kami pada pagi hari ini, mengajar kami bagaimana Tuhan Engkau mengumpamakan sebagaimana zaman ketika Nuh ada, di mana pada saat itu orang-orang tidak akan menghiraukan Tuhan. Mereka akan menghiraukan kepentingan diri sendiri.
Demikian di akhir zaman akan terjadi seperti hal demikian. Kami boleh melihat hal itu. Kami boleh prepare diri kami, mempersiapkan diri kami, sehingga ketika mulai dari sekarang kami menyatakan diri kesiapan kami setia membangun hubungan dengan Engkau ya Tuhan. Dan juga kami diajarkan Tuhan bagaimana ketika kami Tuhan di dalam kehidupan kebersamaan, dalam persekutuan memuliakan Tuhan, tidak sama semua kami Tuhan, tidak sama seperti yang kami tampilkan sebagaimana kehidupan kami yang sebenarnya. Tetapi Engkau Allah yang melihat hati kami. Engkau menginginkan kami supaya kami boleh bertumbuh bersama di dalam kesempurnaan, di dalam pertumbuhan menuju kedewasaan di dalam Kristus Yesus. Dan juga Tuhan menginginkan kami berjaga-jaga di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, sehingga kami boleh mempersiapkan bahtera kami di dalam Kristus Yesus, sehingga ketika tiba saatnya kami terlindungi, terpelihara di dalam kemurahan ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Engkau yang memeteraikan firman-Mu di dalam setiap jemaat-Mu, di dalam hati kami pribadi lepas pribadi, sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami membawa kabar gembira, sukacita, kelepasan, kemenangan menurut firman-Mu yang sudah kami terima pada saat ini. Terpujilah Engkau Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Haleluya, luar biasa firman Tuhan yang sudah memberkati kita pada pagi hari ini. Sebentar kita akan mendengarkan warta jemaat kita sepanjang 1 minggu ke depan. Pelayan ibadah raya untuk tanggal 18 Oktober 2020, worship leader Bapak Dame sendiri, singer Ibu Santi dan Saudari Gustina, pemain musik Pak Frankie dan tim, firman Bapak Gembala, proyektor Andre, kolektan dan aser Saudari Mega Panggabean. Untuk mesbah doa keluarga yang diadakan di rumah masing-masing, dan kita berharap setiap kita boleh setia melakukan doa keluarga. Mesbah doa penyembahan akan kita lakukan di hari Selasa jam 19 WIB atau jam 7 malam. Ibadah Family Church dilakukan setiap hari Jumat di rumah jemaat masing-masing. Demikian warta jemaat kita untuk sepanjang minggu ke depan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini yang telah mengingatkan kami untuk selalu berjaga-jaga, di mana kami Tuhan tidak tahu kapan Engkau datang untuk kedua kalinya. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon biar Roh-Mu tetap yang menuntun setiap langkah kami anak-anak-Mu, untuk kami boleh berjuang, yaitu berjuang setia di dalam kebenaran Tuhan, berjuang untuk menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga Bapa, kehidupan kami boleh menjadi saksi di luar sana. Bahkan kehidupan kami ini boleh menjadi surat terbuka yang boleh dibaca setiap orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada saat ini juga kami mau berdoa terkhusus buat keadaan bangsa kami, bangsa Indonesia. Engkau melihat yang terjadi pada saat ini Tuhan, di mana selain daripada COVID-19 yang belum berlalu, pada saat ini juga Tuhan, keadaan bangsa kami Tuhan dipenuhi dengan keributan karena adanya undang-undang yang baru. Bapa, tolong setiap kami untuk boleh selalu berserah kepada Tuhan. Setiap pemimpin kami Tuhan berkati untuk boleh memberikan atau mengambil keputusan yang terbaik di tengah-tengah bangsa kami. Dan kami juga Tuhan sebagai anak-anak-Mu, sebagai masyarakat, menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak, bahwa kami adalah masyarakat yang taat akan pemimpin kami, sebab Engkau juga berfirman demikian di dalam kami Tuhan Yesus. Sebentar juga Bapa, kami akan mengumpulkan persembahan kami. Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, Tuhan yang membalas berlipat kali ganda, dan kami percaya Tuhan selalu mencukupkan apa yang kami butuhkan.
butuhkan. Tuhan Yesus juga yang memberkati hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan untuk mengelola setiap persembahan ini Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu melalui gereja di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami setiap anak-anak-Mu yang siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita angkat pujian kita. Kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti. Ketika dia serahkan anaknya
oleh sebab kasih karunia-Mu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih semuanya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kalau pada pagi ini Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kehidupan kami, Engkau melawat kami dari awal ibadah kami, pertengahan hingga akhirnya. Kuasa-Mu yang Kau nyatakan bagi kami, Engkau yang menuntun setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh terfokus untuk memuliakan Tuhan, terfokus untuk firman-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kami telah menaikkan puji-pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah segala pujian, penyembahan yang kami naikkan di hadapan Tuhan itu menjadi dupa yang harum dan berkenan bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah menyatakan kasih-Mu kepada setiap jemaat-Mu, memberkati kami di dalam setiap kehidupan kami. Itu sebabnya saat ini juga Tuhan, kami membawa korban syukur persembahan kami di hadapan-Mu. Berkatilah ya Bapa setiap persembahan yang telah kami kumpulkan pada saat ini. Berkati setiap persembahan yang dibawa oleh anak-anak-Mu. Dengan kerendahan hati kami bawa di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang akan memberikan yang terbaik bagi kami. Ketika kami memberi dengan hati yang tulus di hadapan-Mu, Tuhan tidak akan pernah membuat kami Tuhan menjadi orang yang kekurangan, tetapi Engkau akan menambah-nambahkan berkat-Mu kepada kami ketika kami memberi di dalam kekurangan kami. Engkau melihat itu, sekalipun apa yang kami bawa di hadapan-Mu Tuhan, Engkau melihat semuanya. Berkatilah setiap persembahan kami ya Bapa. Berkati menjadi dupa yang harum dan yang berkenan bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap jemaat-Mu di dalam keseharian mereka. Hamba berdoa secara khusus bagi setiap jemaat Tuhan di dalam satu minggu ini. Hamba serahkan mereka ke dalam tangan penyertaan-Mu ya Bapa. Apapun yang mereka akan kerjakan di dalam hari-hari sepanjang minggu ini, Tuhan akan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan memberkati setiap lumbung-lumbung mereka. Tuhan akan memberkati setiap kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan akan memberkati kesehatan mereka. Tuhan yang akan menyatakan anugerah-Mu kepada setiap anak-anak-Mu ketika mereka membutuhkan yang mereka perlukan di dalam Engkau akan memberikan sesuai dengan waktu-Mu ya Bapa. Dan kami juga percaya Tuhan, bagi setiap jemaat Tuhan yang saat ini masih mencari tempat pekerjaan, Tuhan membuka lapangan pekerjaan bagi mereka, sehingga lewat pekerjaan yang baru yang Tuhan nyatakan bagi mereka, mereka boleh mempermuliakan Engkau di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan dimanapun saat ini jemaat-Mu berada, Tuhan yang menolong mereka, baik itu yang ada di rumah mengikuti ibadah saat ini, baik itu yang ada di tempat ini, dimanapun Tuhan Yesus, Tuhan yang akan menyatakan kasih karunia pertolongan, dan juga Tuhan yang akan menyatakan perlindungan kepada setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami sambut anugerah-Mu yang Kau curahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur hormat bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hatimu di hadapan Tuhan. Pulang dan terimalah berkat dari Allah. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih di dalam Kristus Yesus, persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus, itulah yang akan senantiasa menyertai engkau, memberkati engkau dalam setiap kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
selamat hari Minggu buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya.